Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau belajar tentang etika komunikasi. Sebelum lebih jauh, kita harus memahami apa itu etika, apa itu komunikasi. Ya, tapi untuk itu sebelumnya jika teman-teman baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, aktifkan lonceng, dan share ke teman kalian supaya teman-teman kalian bisa mengetahui video-video ini di video tentunya dengan video-video pembelajaran yang mengarah ke edukasi pendidikan. Oke. Langsung aja kita bahas ke etika komunikasi. Masuk etika dan etiket. Kata si Kak Bertens memberikan 4 macam perbedaan etiket dan etika. Nah, ya kita harus tahu dulu nih. Ya, kita kan lagi membahas tentang etika dan komunikasi. Nah, maka intinya etika itu apa ya? Attitude ya atau sikap ya. Nah, komunikasi itu apa? Komunikasi ya pembicaraan, berkomunikasi ya. Komunikasi itu antara berbincang dengan atau interaksi, itu komunikasi ya. Oke, itu secara secara singkatnya aja. Oke, kita masuk ke etika dan etiket. Dan di sini ada menurut si Bertens ya ada 4 macam perbedaan etiket dan etika. Yang pertama, etiket menyangkut cara atau tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Oke, di sini kata etiket menyangkut tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Misalnya ketika saya menyerahkan suatu kepada orang lain, saya harus menyerahkan dengan apa? Dengan menggunakan tangan kanan. Nah, itu etika ya. Ya, masuk etika juga etiket ini ya. Etiket itu apa? Menyangkut cara atau tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Misal tadi, memberikan benda kepada orang lain ya dengan menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan ya. Itu etiket. Nah, jika saya menyerahkan dengan tangan kiri, maka saya dianggap melanggar etiket atau etika ya. Oke ya, paham ya di sini. Etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Nah, jadi etika itu menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan ya. Ya, etika itu ada tingkahannya, ada tingkah lakunya gitu ya. Jadi etika itu ada mencakup sikap dan tingkah laku gitu ya, seperti dilakukan suatu perbuatan sekaligus memberi norma. Norma itu apa? Aturan ya dari perbuatan itu sendiri. Misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin, karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama artinya dengan apa? Mencuri. Nah, jangan mencuri merupakan suatu norma etika itu ya, etika tingkah ya, atau ya etika attitude ya, sikap gitu ya, norma sikap ya. Berarti ketika ya dilarang mencuri ya udah jangan ngambil gitu ya. Di sini dipersalkan apakah pencuri tersebut mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Nggak dipersoalkan nih. Etiket, kita bahas etiket lagi. Etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seseorang diri ya. Etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri. Jadi kita itu berkelompok ya. Ada orang lain di sekitar kita ya. Contoh di pasar gitu ya, atau di jalan gitu ya. Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku gitu ya. Jadi etiket itu kita harus ada orang lain sebagai saksi mata gitu ya. Itu bisa dikatakan etiket.
Misalnya saya sedang makan bersama teman sambil meletakkan kaki saya di atas meja makan. Nah, itu sopan nggak? Etikanya bagus nggak? Enggak gitu ya. Itu bisa dikatakan apa? Etiket. Nah, kalau etika itu mencakup kesendirian atau kepribadian, kalau etiket ini lagi berkelompok gitu, bersama gitu ya. Dia melakukan tingkah lakunya itu apa? Tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan etika, dia tidak memiliki etika. Tadi dia menaruh kakinya di atas meja, bagus nggak? Salah itu kan. Itu. Maka saya dianggap melanggar etiket. Tetapi kalau saya sedang makan sendirian tidak ada orang lain, maka saya tidak melanggar etiket. Jika saya makan dengan cara demikian. Nah itu etiket itu ya melanggar karena banyak orang lain itu. Contoh kita nih duduk di atas meja kalau banyak temen, ada temen ya, ada saksi di situ, maka kita masuk ke melanggar etiket karena kita berkelompok banyak orang di situ gitu. Kalau etika itu ya, kalau kalau dia sendirian dia mau duduk di meja kayak gitu ya, dia melanggar etiket enggak? Dia tidak melanggar etiket ya. Ya bebas lah dia sendirian mau duduk di meja kayak mau duduk di atas kompor kayak terserah gitu gitu. Kita masuk ke etika. Kalau tadi adalah etiket, etiket itu adalah tingkah laku seseorang ya, yang harus ada temannya ya ataupun saksi di situ. Ketika kelakuannya baik ya ataupun buruk ya, maka itu melanggar etiket ya. Kalau kelakuannya buruk ya itu melanggar etiket. Contohnya apa tadi? Duduk di atas meja. Ketika banyak orang kan itu nggak sopan gitu ya. Itu melanggar etiket ya. Maka kalau nggak ada orang dia hanya sendirian ya dia tidak melanggar etiket. Tapi sekarang kita masuk ke etika. Etika selalu berlaku bagi kita sedang sendiri atau bersama orang lain. Nah, kalau etika ini keseluruhan. Etika itu lebih ke attitude kita gitu ya. Apa namanya? Etika itu lebih ke attitude kita dan di dalamnya itu ada rasa iman tentunya. Nah, contoh di sini ada etika ini baik kita sedang sendiri atau bersama orang lain. Nah, ketika tingkah laku kita salah, baik kita sendiri ataupun dengan orang lain. Nah, itu ya. Ini untuk etika ini selalu berlaku untuk sendiri ataupun berkelompok ataupun sama orang lain gitu ya. Misalnya apa? Misal larangan mencuri selalu berlaku baik sedang sendiri atau ada orang lain. Nah, ini lebih ke etika ya. Atau barang yang dipinjam selalu harus dikembalikan meskipun yang punyanya barangnya lupa gitu ya. Ya iya harus dikembalikan ya kan. Ya, itu etika kita, sikap kita, tingkah laku kita gitu ya. Oke, next ya teman-teman. Etika dalam ber-SMS atau WhatsApp. Nah, kita masuk ke SMS atau WhatsApp ya, karena memang sekarang zaman teknologi. Mungkin SMS itu sekarang udah jarang ya, dan tentunya ketika WhatsApp ini sekarang udah menjadi familiar banget, hampir seluruh umat ya di dunia ini dia menggunakan WhatsApp. Keren banget ya. Nah, sekarang kita bahas nih etikanya ketika kita mengirim SMS atau WhatsApp gitu ya. Oke, etika ini ya, tingkah laku gitu ya, sikap kita menyampaikan masalah-masalah ringan. Oke, hindarkan hal-hal yang bersifat rahasia gitu ya. Terus lagi gunakan bahasa tegas namun sopan. Perhatikan tanda baca. Kalau kita membuat SMS atau suatu pesan, kita harus menyampaikan masalah-masalah ringan. Jangan langsung yang berat-berat langsung tumpuk kita, bikin orang stres pusing gitu ya. Hindarkan hal yang bersifat rahasia. Nah, kita jangan masukkan jangan memasukkan
sifat-sifat kerahasiaan dalam WhatsApp gitu loh. Misalnya, ya udah jangan dibahas gitu ya. Hindari itu ya, yang bersifat rahasia ya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita apa ya? Pokoknya bersifat rahasia deh. Saya nggak bisa sebutin rahasia. Contohnya apa ya? Contohnya rahasia apa ya, perusahaan gitu ya. Ya jangan di SMS kan, jangan di WhatsApp gitu ya. Ya udah jangan, hindari itu. Nah, sekarang kita masuk ke gunakan bahasa tegas. Ketika kita sudah membuat pesan gitu ya, gunakan bahasa tegas. Ketika kita mau menimbrung dalam artian ketika musyawarah, ya udah kita gunakan WhatsApp kan, ketik kan. Menurut saya setuju dengan ucapan Bapak ini karena bla bla bla, sebabnya bla bla bla, ya terus lagi. Dan untuk itu saya sangat setuju. Nah itu kan tegas. Tentunya dengan menggunakan tanda baca supaya apa? Supaya nggak keliru orang. Nggak ada titik koma, nggak ada koma, nggak ada titik, pusing orang bacanya gitu kan. Waduh, kalau orang yang berbeda ya perasaannya lagi sakit atau lagi pusing, jadinya salah paham kalau nggak ada tanda titik koma atau tanda baca, gitu ya. Next apa ya? Nah sekarang kita hal yang harus kita perhatikan, telepon atau SMS, WhatsApp. Nah kita harus memperhatikan telepon atau SMS atau WhatsApp. Nah sebenarnya kita harus memikirkan itu kalau hal-hal yang genting ya, yang urgent, yang dibutuhkan sekarang ini, detik ini, SMS atau telepon kita harus mengkabari. Misalnya urgent banget nih tentang apa ya, tentang informasi lah, atau tentang ada begal di sana gitu, telepon aja, telepon polisi, jangan di SMS polisi atau di WhatsApp, lama itu mending dia baca, kalau ketumpuk ya hilang ya, habis itu. Nah kita harus perhatikan waktu juga, waktunya pas nggak sih kita untuk telepon, waktunya pas nggak sih kalau kita untuk SMS ya. Ini kan kalau chat itu kan harus ya sopan gitu ya, yang baik ya, sesuai etika. Kita masuk ke etika lagi. Ya kita masukkan etikanya gitu. Ya, waktunya jam berapa sih? Kalau mungkin nggak sih kita chat dosen jam 12 malam gitu, atau kita telepon dosen gitu di jam 12 malam, nggak ada etika banget gitu. Bukan jam kerja, gitu kan? Ataupun atasan kita telepon jam 12 malam. Cuman perihal menanyakan eh, besok itu ngerjain apa gitu ya. Ya besok kan pagi gitu ya. Kita harus perhatikan itu waktu yang pas supaya kita di judge, oh attitude-nya baik, wah ini nggak punya apa, nggak punya sikap kali ya, nggak punya, nggak lihat sekarang jam berapa, takutnya seperti itu. Waktu ya. Bahasa SMS WhatsApp. Nah bahasanya juga, ketika kita harus bisa membedakan bahasanya, bahasa di WhatsApp itu atau di bahasa ketika chatting itu, kita bahasa yang menggunakan bahasa yang sopan gitu ya. Kita mengedepankan etika di situ. Next ya, cepat. Kita masuk ke telepon atau SMS. Dosen suka ditelepon. Dosen suka nggak ditelepon? Ya kadang suka sih, ya tapi kadang enggak juga gitu. Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Telepon atau SMS nih ke dosen, ya kita SMS dulu. Misal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayatullah atau saya Hidayat. Saya dari Universitas Indonesia. Saya ingin mengabari atau menanyakan perihal apa, bolehkah saya menelpon gitu, atau Bapak akan menjelaskan di chat atau di WhatsApp saja, di chat WhatsApp gitu ya.
Dan pertanyakan dulu, "Oh, kamu telepon saya aja, nanti saya kabari lagi jam segini." Nah, udah kelar, jangan langsung tarang ya langsung telepon. Dosen tuh takutnya lagi ngajar, lagi sibuk gitu ya. Maka chat dulu deh gitu ya, yang lebih bagus. Jika dosen suka ditelepon, maka gunakan telepon, namun sebaliknya. Nah, kita harus tahu dulu kan, jika dosen suka di SMS, maka gunakan SMS. Jika dosennya itu sukanya telepon, ya udah telepon. Jika sukanya di SMS atau di chat, ya udah chat aja gitu ya. Pertanyaannya, jika kita tidak tahu dosen suka ditelepon atau SMS, WA, apa yang Anda lakukan? Nah, jika kita tidak tahu, yaitu kita chat dulu, ya, kita perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau selamat siang. Maaf, saya Muhammad Hidayatullah. Saya dari dari Universitas Indonesia. Saya mahasiswa Universitas Indonesia semester berapa? Mohon izin, saya ingin menanyakan perihal uang kuliah atau uang pangkal kuliah atau SPP saya. Nah, jika berkenan, bolehkah saya menanyakan via telepon atau Bapak bisa menghubungi saya atau Bapak bisa menggunakan WA chat gitu atau obrolan di WA gitu. Ya pertanyakan dulu, kalau sudah ditanyakan, nah kata dia, oh atau enggak gini Pak, saya pengen intinya gitu, diisinya tuh, Pak saya ingin bimbingan, Bapak eh, boleh saya telepon atau hanya SMS saja Pak. Nah kata dia boleh telepon, boleh SMS. Nah, ada waktu kapan Pak gitu kan? Saya ada waktu ini, nanti kamu telepon saya di jam segini. Udah clear kan seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, aku udah pertanyaan ke satu ya. Jika kita tidak tahu dosen suka ditelepon, oke next. Waktu komunikasi. Kapan sih waktu yang komunikasi yang tepat tentunya? Pertama, hindari pagi atau malam. Nah, jangan pagi-pagi banget, orang-orang itu mau bekerja ya. Atau orang itu lagi sarapan gitu ya. Atau orang itu lagi mandi, atau orang itu lagi sembahyang gitu. Atau malam nih, jam istirahat. Jangan ya, jam istirahat itu jangan kita gunakan untuk jangan kita ya telepon orang gitu. Tadi ya dosen kita telepon jam 12 malam, ya salah. Minimal kita itu kalau mau telepon itu atau mau komunikasi itu di waktu jam kerjanya, atau jangan malam-malam banget lah gitu kalau memang urgent gitu ya. Hindari pagi. Kalau pagi itu kan waktunya bekerja nih, mau beraktivitas, berangkat gitu kan, ya jangan lah. Misalnya jam 23, Assalamualaikum Pak, selamat malam, mohon maaf mau curhat Pak, ya salah itu ya. Hindari itu jam 23. Apalagi ini curhat ya, curhat kok jam segitu. Komunikasi pada jam kerja, jangan kamu komunikasi sama siapapun di saat jam kerja. Jangan telepon, misalnya kalau pacaran gitu ya, di jam kerja janganlah komunikasi ya. Kalau cowok yang baik itu yang tegas itu diangkat. Oke. Assalamualaikum mungkin ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, untuk saat ini saya tidak bisa mengangkat telepon Anda atau telepon kamu karena saya masih di waktu kerja, di jam kerja. Nanti saya akan hubungi kamu lagi setelah saya istirahat atau jam istirahat atau setelah pulang. Seperti itu kelar. Karena dia memikirkan pekerjaan, bukan hanya untuk pacaran gitu ya. Gitu. Teman-teman, komunikasi pada jam kerja itu jangan ya. Waktu komunikasi pada jam kerja. Nah, boleh sih komunikasi pada jam kerja ini dalam artian komunikasi yang saling membutuhkan, dalam artian dosen dengan mahasiswa gitu. Tapi kalau nggak ada keterkaitan misal pacar, telepon terus ya di jam kerja, jangan gitu.
seperti itu. Tapi boleh kalau komunikasi atasan dengan bawahan gitu ya, di jam kerja tentunya. Kalau di malam hari atau di pagi hari pas berangkat ya jangan Pak. Pokoknya pas jam kerja, pagi hari itu belum masuk jam kerja. Jam kerja misalnya jam 8 ya, baru boleh jam 8. Itu ya, sampai dengan kelar gitu ya. Oke, next. Penggunaan bahasa. Kita harus bisa menggunakan bahasa yang tentunya yang berattitude ya. Tadi tentang etika berkomunikasi. Ya, tentang etika berkomunikasi ini masuk ke penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah salam. Tentunya semua orang ketika kita menjumpai gitu ya seseorang, maka kita wajib mengawali dengan kata salam. Kalau di Islam itu assalamualaikum mungkin. Kalau di non-Islam selamat pagi gitu ya. Gitu, ataupun ya lebih ke umum selamat pagi itu. Terus lagi apa lagi? Bisakah mohon maaf? Nah, biasakan mohon maaf. Ada dua kata, ada tiga kata yang harus diawali. Mungkin ya jangan lupa itu dua kata ini. Tiga deh. Jadi maaf, terima kasih. Mungkin salam, maaf, dan terima kasih. Itu menurut saya tuh ya. Jadi untuk penggunaan bahasa ketika untuk mengenai etika komunikasi ya, tentunya kita harus bisa mengucapkan salam atau ya sapaan terlebih dahulu ya, tentang salam tadi. Biasakan mohon maaf ketika kita ingin memotong suatu perkataan atau ingin membicarakan, ingin bertanya. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya terkait tadi yang Bapak jelaskan. Saya kurang memahami tentang ABCD misalnya seperti itu. Itu ya, mohon maaf. Itu attitude di komunikasi. Tentang penggunaan bahasa di etika komunikasi, yaitu utarakan dengan jelas maksud dan tujuan pembicaraan. Tadi, mohon maaf Pak, saya ingin menanyakan tentang A, B, C, D. Untuk itu, mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Itu kan, maksudnya itu apa? Bertanya. Tentang apa? Tentang A, B, C, D tadi ya. Itu contohnya. Dan sampaikan terima kasih. Bicara tadi, terima kasih. Terima kasih. Misalnya udah dijawab. Terima kasih Pak atas jawaban yang begitu luar biasa. Atau terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Atau terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah udah tersegarkan ya. Udah ada gambaran gitu. Oke, next, penggunaan bahasa dalam etika komunikasi. Gunakan bahasa yang baik serta sopan. Dan tentunya kita bisa menggunakan bahasa yang baik. Jangan bahasa yang kasar dimasukin. Gitu. Pok, aing yang nanya, buset deh bahasanya cuy. Wah, jangan seperti itu ya. Jadi gunakan bahasa yang baik dan sopan. Gitu ya. Bahasa yang sopan, mohon maaf Pak, saya ingin bertanya terkait yang Bapak jelaskan tadi. Contoh dari sistem ini ABCD lah ya tadi ya. Terima kasih. Gunakan tata tulis yang baik. Nah ini ketika kita menggunakan chat WhatsApp gitu ya atau SMS. Gunakan tata tulisan yang baik ya. Menulis itu pola disingkat gitu kan. Jangan disingkat tata cara penulisannya. Jadi udah jangan disingkat aja supaya orang itu bisa memahami ya ketikan kita pesan kita gitu ya. Terus tata letaknya juga jangan amburadul ya, sesuaikan supaya rapi gitu. Perhatikan tanda baca, gunakan tanda titik koma, tanda tanya kalau ada pertanyaan ya. Supaya pemisah tentunya spasi. Jangan memerintah dosen ya, jangan memerintah dosen ya, iyalah. Jangan memerintah dosen teman-teman. Misal nih etika komunikasi, memerintah dosen itu seperti apa? Misalnya memerintah dosen,
Pak, saya belum paham mengenai itu. Bisa minta tolong, Pak, bisa jelaskan kembali, Pak. Gitu. Harusnya lebih sopan. Karena saya kurang memahami tentang ABCD yang Bapak jelaskan. Mohon maaf, boleh bisakah Pak? Mohon maaf, boleh untuk dijelaskan kembali, Pak? Terima kasih. Nah, itu kan lebih enak gitu ya. Jadi kita nggak memerintah, hanya minta tolong. Kalau boleh, kalau boleh atau boleh minta tolong Pak gitu ya. Next, penggunaan salam. Wah, kita masuk ke salam. Nah, gunakan salam saat memulai SMS dan atau WhatsApp. Ya, tentunya kita juga mulai dari SMS, WhatsApp, atau chatting gitu ya, atau ke telepon kita harus menggunakan salam. Selamat siang atau Assalamualaikum gitu ya. Selamat siang dengan Ibu Heri di Palembang. Berdasarkan lamaran yang Ibu kirimkan kepada perusahaan kami, PT ABCD atau PT Angin Ribut, bahwasanya Ibu terpilih atau lolos sebagai calon pegawai untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu berkenan untuk mengikuti tes tes psikotes di PT Angin Ribut. Nah, untuk itu nanti saya akan kirimkan undangannya dari email ataupun WhatsApp. Seperti itu. Seperti itu contohnya. Mohon jawabannya. Oh, saya berkenan kata si Ibu. Oke, terima kasih atas konfirmasi yang Ibu berikan. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri. Tidak ada katanya. Oke, terima kasih. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau selamat siang. Udah selamat siang, udah kelar tadi. Gunakan salam. Setelah gunakan salam, contoh Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, next ya. Jangan disingkat dengan dalam penulisan salam. Jangan ada yang biasa sekarang itu P gitu kan. Duh, ketahuan itu. Apa ini P gitu. P ini apa gitu ya. Ada yang ikum. Aduh gitu kan. Ya, yang jangan disingkat lah ya. Ya udah, salam mau capek apa? Sibuk banget sih orang-orang gitu kan. Sampai bikin salam mencepek doang. Atau enggak ikum. Pokoknya jangan disingkat dan penulisan salam itu ya. Ya, pokoknya ketika kalian mengetik di chat atau WhatsApp itu jangan disingkat, itu seperti itu. Misal aduh, dan bolehlah kalau sama teman kalian. Ya, kalau formal isinya jangan seperti itu. Salam plus gombal. Nah, hindarkan penambahan salam dengan tambahan kata yang kurang sopan. Ya itu ya, ada gombalannya gitu kan. Nah, jadi assalamualaikum Bapak Agung yang ganteng misalnya. Atau assalamualaikum Bapak Agung yang baik gitu ya. Ya jangan seperti itu. Ya, ya normal aja gitu. Assalamualaikum Pak Agung, bagaimana kabarnya misalnya. Penggunaan kata itu kurang tepat meskipun itu sebuah kebenaran gitu ya. Ya, janganlah sebenarnya. Contoh lain, selamat siang komandan gitu. Nah, ini bolehlah buat teman kalian, tapi kalau untuk ke dosen misalnya atau orang-orang ke atasan kalian yang sifatnya dinas ya, jangan. Biasakan mohon maaf dan identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nama saya Muhammad Hidayatullah. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia. Saya ingin menanyakan terkait SPP yang belum saya bayarkan. Terima kasih. Mohon jawabannya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada. Dan sebagai penghormatan kepada dosen kita serta identitas diri. Assalamualaikum Pak Agung, maaf sebelumnya saya pahami dari BEM Akar, seperti itu ya. Nah, contoh di sini ada BEM Akfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Agung, saya Muhammad Fahmi Firdaus dari kelas Akademi Farmasi Surabaya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bisa bertemu dengan Pak Agung untuk membicarakan tentang seminar etika yang
Mohon maaf kemarin tidak bisa ke Aktar karena ada acara. Bicarakan tentang seminar etika yang akan diadakan tanggal 10 Maret 2000. Kalau dia saya usahakan besok atau Kamis. Siap Pak Agung, terima kasih informasinya. Mas, besok saya ke Aktar mungkin sekitar habis Jumatan. Ya, ini komunikasi yang baik kan? Itu. Saya di sini assalamualaikum Pak Agung. Aku bilang nggak waktu bapak saya video yang yes, nah itu dia harus ada mengenalkan identitasnya seperti itu. Nah, ini dia juga. Pak Agung besok di Mulyagung sampai jam berapa? Siapa ini? Gitu kan. Kalau nggak ada identitas siapa ini? Gitu ya. Intan dari kelas B1 selesai nguji pulang. Pak Agung besok di SD Mulyagung sampai jam berapa di SD Mulyagung? Ini siapa? Makanya kita harus memperkenalkan diri. Intan dari kelas B1. Selesai nguji pulang. Selesai nguji jam berapa, Pak? Ya nggak mesti tadi itu. Mau minta tanda tangan, Pak. Pak Agung nguji di mana jam berapa? Pakai aja setelah upacara. Oke, Pak, katanya. Ya, jadi seperti itu. Hindarkan menyikat salam dan identitas ya. Janganlah misal as saya mi a itu aduh. Ya bermain tebak-tebakan ini nyebelin ya. Mau bikin ribut kayaknya seperti itu ya. Misal assalamualaikum Pak Agung, maaf sebelumnya coba tebak siapa saya. Ayo gitu. Aduh apa ini lucu ujungnya. Salam Pak Agung, ada ini dari mahasiswa gitu. Utarakan maksud dan tujuan. Setelah poin tersebut, jelaskan maksud dan tujuan. Assalamualaikum Pak Agung, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bimbingan skripsi. Kira-kira kapan saya bisa menghubungi Bapak? Misalnya seperti itu. Langsung ya. Sampaikan terima kasih dan kata maaf. Setelah itu sampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum Pak Agung, selamat sore. Mohon maaf sebelumnya. Apakah besok Bapak datang ke kampus? Apakah saya mau konsultasi masalah proposal PKM? Sekali lagi maaf Pak. Apabila mau waktu Bapak dan terima kasih sebelumnya. Seperti itu ya, lebih tegas. Gunakan bahasa yang baik dan sopan santun ya, gunakan bahasa baku dan hindarkan tujuan bahasa Pak gaul. Misal, waduh Pak, please ya, jangan seperti itu, bahaya. Pak jangan gitu dong, Pak impresi di mana? Pak impresi di mana? Itu ya, itu pengen bejak ribut. Pertanyaan mana yang benar? Assalamualaikum Pak, maaf Pak, posisi di mana? Atau Assalamualaikum Pak, jenengan posisi di mana? Ini salah ya, ada jenengan ini bahasa Jawa. Mending ini aja, Assalamualaikum Pak, maaf Pak posisi di mana gitu ya. Terus pakai bahasa Indonesia lah. Gunakan tata tulis yang baik. Setelah bahasa yang baik, gunakan pula tulisan yang baik gitu ya. Tata tulisannya menata ya. Tulisannya yang bagus ya, bahasanya sopan, terus penataannya jelas, jangan sampai salah penulisan. Saya di akhir selamat malam, selamat pagi, assalamualaikum. Ya. Jangan seperti itu, salah kan? Assalamualaikum, selamat pagi gitu ya. Atau selamat malam gitu ya. Hindarkan penulisan selamat malam Pak. Misalnya ini salah. Tetap yang baik itu ya ini. Misal selamat malam, selamat pagi, assalamualaikum ya. Penulisan yang salah itu seperti ini. Selamat malam Pak. Ini malamnya disingkat dan sebagainya sehingga tidak memiliki etika yang baik gitu ya. Makasih Bapak gitu ya. Bapak baik deh katanya. Aduh, Pak saya izin terlambat masih OTW. Aduh. Kayak sama temen aja itu. WhatsApp di WhatsApp nih ya. Wah ini nomor doang nih kode-kode. Stres nih orang kalau dikasih pesan seperti ini. Gunakan tanda baca seperlunya dan gunakan dengan tepat sesuai dengan fungsi. Misal kapan bisa bertemu dengan Bapak. Gunakan Pak di mana ya, jangan seperti itu. Perhatikan tanda baca di sini ya. Kapan bisa bertemu dengan Bapak? Ya bagus kan? Hindarkan Pak di mana? Ya, apalagi tanda seru kayak marah-marah gitu ya. Oke, next, jangan merintah dosen. Merintah dalam hal ini seringkali SMS WA mahasiswa itu merintahkan dosen dan itu sangat kurang tepat itu ya. Misal, Pak, ini saya masih ngeprint, tunggu ya, gitu ya, astaga. Pengen nendang gitu kan, apalagi tanda seru ya gitu. Jangan merintahkan, Pak, ini saya masih ngeprint, tunggu ya, aduh. Lu itu butuh gue, bukan gue butuh lu gitu ya, seperti itu dalam
kondisi di sini tuh. Pak, 5 menit lagi ya, saya masih OTW. Ya, kemana aja dari tadi gitu kan. Seperti itu. Pak, kalau sore saya nggak bisa, Pak, malam aja ya, Pak. Lah ini yang betul tuh lo bukan gue itu hanya menyalurkan yang gue punya, itu pengalaman-pengalaman yang gue punya gitu. Pertanyaannya, apakah melakukan format etika seperti penjelasan sebelumnya setiap kali Anda mengawali SMS atau WA dengan dosen Anda alasannya? Di sini pertanyaannya, apakah melakukan format etika seperti penjelasan sebelumnya setiap kali Anda mengawali SMS atau WA dengan dosen Anda? Alasan Anda, silahkan ketik ya di kolom komentar ya, alasan-alasannya ya, alasan-alasan teman-teman di setiap pertanyaan-pertanyaan ya. Terima kasih gitu ya. Nah, banyak sekali ya tentang etika ini, tentang etika komunikasi. Tentunya teman-teman juga harus memiliki etika ketika kita berkomunikasi, apalagi dengan atasan kita, dengan ya teman juga gitu, teman kita ataupun dengan adik kita. Jangan etika kita itu tadi itu ada etika dan etiket ya. Pokoknya etika itu kita harus memperhatikan etika kita ke siapapun etika itu. Baik itu dengan komunikasi secara langsung ataupun by komunikasi atau telekomunikasi atau dengan HP atau dengan media sosial. Kita harus bisa membuat komunikasi kita itu beretika, memiliki etika yang baik ya, sikap yang baik. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita.